Oke, baik. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Terdengar jelas, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan tadi sudah sekilas diperkenalkan ya. Nama saya Faris Sustian, kemudian saat ini bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu sebagai akun representatif. Dan hari ini saya diminta untuk berbicara mengenai PMK 64 tahun 2022 terkait PPN untuk barang hasil pertanian tertentu gitu. Nah, izinkan saya share screen untuk lebih lengkapnya. Baik. Jadi jadi hari ini saya diminta waktunya kurang lebih 30 menit ya, Mbak Moderator. Oke. Iya, betul, Pak. Iya, Pak, dipersilakan. Iya, sebentar. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang PMK 64 tahun 2022 terkait PPN atas penyerahan barang hasil tertentu. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Moderator bahwa ini sebenarnya bukan aturan baru gitu. Aturan ini sebenarnya sudah ada sebelum-sebelumnya bahwa PPN itu sebenarnya sudah lama diterapkan untuk hasil pertanian. Hanya memang karena kemarin itu adanya Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang di situ salah satu poinnya adalah perubahan tarif PPN. Dari yang awalnya 10% sekarang berubah menjadi 11%. Nah, otomatis hal-hal terkait pengenaan PPN di bawahnya otomatis itu akan berubah gitu. Nah, salah satunya adalah hasil pertanian tertentu ini. Nah, jadi di sini perubahannya apa saja? Pertama kita outline-nya di sini, outline PMK-nya ini adalah latar belakang, kemudian objeknya, tarif, PPN terutang, kemudian ketentuan penggunaan besaran tertentunya, kemudian saat pembuatan faktur pajak, pengkreditan pajak masukan, dan ketentuan peralihan. Nah, kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mengikuti atau paham terkait PMK sebelumnya, PMK 89 tahun 2020, sebenarnya hanya sedikit saja sebenarnya perubahan dari yang PMK sebelumnya ya, PMK 89 tahun 2020 ke PMK 64 ini, 64 tahun 2022 gitu. Nah, apa saja yang berubah di sini? Untuk latar belakangnya tadi ya, jadi di PMK sebelumnya itu adalah PMK 86, ini perlu berubah. Kenapa? Karena memang tarifnya sendiri berubah. Tarif PPN-nya berubah. Tadi dari 10% ke 11%. Ada kenaikan sebesar 1% di situ. Kemudian perubahan yang kedua adalah dari sisi penamaannya gitu, dari sisi pengenaannya. Kalau yang lama itu menggunakan pengenaan tarif DPP nilai lain, sementara kalau sekarang itu menggunakan istilahnya adalah barang tertentu gitu, BKP atau JKP tertentu gitu. Jadi dari sisi penamaannya yang nantinya akan merubah pembuatan faktur pajak gitu. Nanti akan saya jelaskan perubahannya seperti apa terkait kalau kita membuat faktur pajak gitu. Oke, dan yang ketiga ya penyederhanaan gitu. Jadi karena apa eh, bahan-bahan pertanian ini kan sebenarnya kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok yang di apa namanya yang digunakan untuk masyarakat secara umum, maka diperlukan PPN yang lebih sederhana dan yang lebih tidak tidak rumit seperti itu. Kita tahu ya bahwa PPN itu kan 11%. Nah, di sini berubah menjadi 1,1%. Nah, angka dari 11 ke 1,1 itu dari mana diperolehnya gitu. Nah, nanti akan kita bahas di sini. Oke, ini ya objeknya barang hasil tertentu, barang hasil pertanian tertentu atau BHPT sebagaimana dimaksud dalam lampiran PMK. Jadi kalau Bapak Ibu kalau diperlukan nanti akan saya share materi PMK-nya ya. PMK-nya di situ salah satunya karena di sini kita fokus terkait singkong atau dalam bahasa Indonesianya berarti ubi. Nah, salah satunya di PMK ini, di lampiran PMK itu disebutkan juga bahwa hasil pertanian tertentu adalah singkong ini
gitu, atau ubi ini. Bisa ubi jalar, ubi rambat, atau yang sejenisnya. Nah, kemudian tadi ya, tarifnya sendiri itu adalah saat ini, mulai 1 April kemarin, saat ini berubah menjadi 1,1%. Gitu. Jadi tarif efektifnya ya, jadi tarif PPN itu tetap 11%, tapi efektifnya adalah 1,1% apabila kita menggunakan tadi barang hasil pertanian tertentu tadi. Gitu. 1,1 ini dari mana? 1,1 adalah dari 10% dari tarif yang berlaku. Jadi kalau 10% kita kalikan 11%, itu hasilnya adalah 1,1%. Dan tarif ini bisa berubah nanti paling lambat di tahun 2025 menjadi naik lagi menjadi 12%, atau dalam hal ini berarti 1,2%. Gitu. Jadi saat ini 1,1, tapi nanti paling lambat tahun 2025 itu paling lambat ya. Jadi saya nggak tahu apakah nantinya di tahun 2025 atau sebelumnya, atau di 2023 atau 2024 misalkan gitu. Karena itu pasti nanti akan ada aturan tersendiri lagi terkait tarif itu. Jadi tarif efektifnya adalah 1,1%. Dari yang sebelumnya ya, dari yang sebelumnya di PMK 89 itu adalah 1%. Dari yang awalnya 1% menjadi 1,1% di sini. Nah, kemudian 1,1% dari mana? 1,1% dikalikan dari harga jual penyerahan barang hasil pertanian tertentu tadi. Gitu. Jadi ketika katakanlah petani atau kelompok petani menjual barang itu ke industri misalkan, ke industri atau ke produsen atau ke mana, ke perusahaan gitu, maka dari harga jual itu maka si kelompok petani ini harus memungut 1,1. Tapi kita harus aware dulu nih aturan paling umum di PPN. Aturannya adalah dia memungut PPN ketika dia statusnya sudah PKP, sudah menjadi pengusaha kena pajak. Bagaimana jika tidak gitu? Jadi, Pak, saya petani biasa gitu. Saya petani biasa, kalau saya mau jual apa saya harus pungut PPN? Ya berarti jawabannya adalah tidak. Karena kalau mengacu ke aturan umum, PPN itu wajib dipungut ketika dia sudah menjadi PKP, pengusaha kena pajak. Syaratnya apa PKP itu? Syaratnya adalah ketika omsetnya setahun di atas 4,8 miliar. Jadi kalau kita sebagai petani atau kelompok petani yang omsetnya di bawah 4,8 miliar, maka kita tidak wajib jadi PKP. Otomatis apa? Ketika kita tidak wajib PKP, maka kita tidak berhak untuk memungut PPN. Berarti harganya tidak termasuk PPN gitu. Jadi ya udah, Bapak jual berapa, ya sudah itu yang dibayarkan gitu. Tidak plus, tidak include PPN gitu. Jadi syarat utamanya ketika penerapan ini ya, penerapan PPN ini adalah ketika Anda sudah jadi PKP. Anda sudah jadi pengusaha kena pajak. Omsetnya di atas 4,8. Tapi kalau di bawah itu, misalkan omset saya baru katakanlah 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, boleh tidak saya jadi PKP? Jawabannya adalah boleh. Boleh ya, bukan wajib. Wajib itu ketika penyerahan kita, omset kita di atas 4,8. Tapi kalau di bawah itu tidak wajib memungut PPN karena dia tidak wajib PKP. Di situ. Itu ya. Jadi concern-nya, aduh kenapa kok barang ini kena PPN ini dan ini kena PPN? Kita lihat dulu. Anda PKP tidak? Kalau Anda bukan PKP, Anda tidak berhak pungut PPN. Seperti itu. Kemudian tadi ya, di sini ketentuan umumnya PKP dapat menggunakan besaran tertentu ini untuk memungut atau menyetorkan pajak pertambahan nilai dengan cara menyampaikan pemberitahuan. Pemberitahuan ini disampaikan paling lambat pada saat batas akhir pelaporan SPT masanya. Gitu. Jadi misalkan gini, katakanlah saya baru PKP sekarang gitu. Saya baru PKP April 2022 gitu ya. Nah, berarti paling lambat kapan kalau saya mau menggunakan tarif 1,1% ini? Berarti karena sekarang masa April, maka paling lambat saya harus mengajukan surat pemberitahuan ini adalah akhir bulan berikutnya. Kenapa? Karena secara umum balik lagi ke aturan umum PPN kan itu ketika kita sudah jadi PKP kan ada syarat untuk pelaporan SPT masa tiap bulan gitu. Jadi kewajiban ketika kita sudah jadi PKP pertama adalah dia harus mengungut PPN,
Kedua adalah dia harus membuat faktur pajak. Kemudian dia menyetorkan faktur pajaknya itu, menyetorkan PPN-nya, dan terakhir adalah dia harus melaporkan SPT masa PPN. Gitu. Jadi memungut, kemudian membuat faktur pajak, menyetorkan faktur pajaknya atau PPN-nya, dan yang terakhir adalah melaporkan. Nah, pelaporan SPT masa PPN ini dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya. Setiap bulan ya, jadi katakanlah sekarang April, berarti paling lambat adalah akhir Mei. Paling lambat 31 Mei. Gitu. Mei berarti paling lambat adalah 30 Juni. Bulan berikutnya terus ya, jadi seperti itu. Nah, pemberitahuannya ini juga sama. Pemberitahuannya adalah paling lambat disampaikan bersamaan dengan bersamaan dengan SPT masa PPN tadi. Gitu. Jadi tapi ini kalau Anda statusnya baru PKP sekarang, baru menggunakan pemberitahuan ini sekarang. Tapi ketika Anda dulu-dulu, Anda sudah PKP sebelumnya, kemudian Anda juga sebelumnya sudah menggunakan tarif yang barang tertentu ini, sebelumnya yang 1% itu, perlu tidak kita memberitahukan ini? Jawabannya adalah tidak. Jadi kalau misalkan Anda sudah sebelum-sebelumnya, sebelum ada peraturan PPN naik 11% ini, Anda sudah menggunakan tarif yang 1% itu, DPP nilai lain 1% itu, maka Anda tidak perlu lagi memberitahukan besaran tertentu ini. Gitu. Jadi dianggap Anda menggunakan. Gitu. Jadi ini adalah kalau Anda baru statusnya adalah PKP baru. Kemudian, nah ini adalah formatnya, format pemberitahuannya, pemberitahuan menggunakan norma. Ini tadi ya, jadi kalau misalkan Anda statusnya adalah baru menggunakan pertama kali. Tapi kalau sebelumnya itu Anda sudah pernah menggunakan ini, maka tidak perlu lagi dilaporkan. Gitu. Jadi di sini diserahkan surat ini ke kantor pajaknya masing-masing, di mana kita terdaftar. Misalkan kalau terdaftarnya di Indramayu, berarti ke kantor pajak Indramayu, ke Cirebon, ke Pontianak di Pontianak, gitu, dan seterusnya ya, gitu. Ditujukan kepada kepala kantor ini, kemudian hubungannya dengan PMK 64, berarti sekarang 64 tahun 2022, nama NPWP dan alamat, ini adalah nama NPWP PKP kita, atau NPWP sesuai dengan NPWP ya, kemudian bertindak sebagai diri sendiri atau kuasanya, atau kalau misalkan Anda menggunakan kuasa di sini. Kemudian mulai masa pajaknya kapan? Gitu. Katakanlah April 2022. Kemudian terakhir tanda tangan dan cap ya, gitu. Cap perusahaannya, atau kalau orang pribadi berarti tidak perlu dicap. Ini harus diserahkan ke DJP, ke kantor pajak di sini. Formatnya ini bisa diunduh di lampiran PMK 64-nya, gitu. Jadi kalau misalkan Anda mau lihat seperti ini contohnya, Anda bisa unduh di internet, itu sudah tersedia. Kita googling PMK 64 tahun 2022. Kemudian tadi ya, ini ketentuan penggunaannya tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian di sini tambahannya adalah kalau misalkan dirasa saya mau menggunakan tarif umum. Jadi istilahnya kan tadi kan 1,1 ya dari harga jual. 1,1. Tapi saya mau menggunakan tarif umum. Tarif umum itu berarti Anda 11% dari harga jualnya. Jadi katakanlah ketika Anda jual, katakanlah nilainya 10 juta. PPN-nya kalau Anda menggunakan besaran tertentu, berarti 1,1 kali 10 juta. Tapi kalau tidak menggunakan besaran tertentu, berarti 10 juta kali 11%. Gitu. Nah, tapi di sini diingat di poin paling bawah, PKP yang sudah beralih dari ketentuan tertentu tadi, itu tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali lagi. Jadi misalkan gini, tahun ini saya menggunakan besaran tertentu. Kemudian saya pengen, kok sepertinya saya nggak cocok ya dengan aturan ini ya. Saya mau menggunakan tarif umum deh gitu. Karena nanti ada plus minusnya. Saya mau menggunakan tarif umum deh. Nah, ketika nanti tahun depannya kita menggunakan tarif umum PPN 11%, ketika kita tahun depannya lagi, aduh kok kayaknya berat ya bagi saya ya. Saya mau balik lagi ke aturan 1,1% deh. Itu tidak bisa. Jadi sekali Anda sudah berubah ke tarif umum, maka Anda tidak lagi diperkenankan untuk balik lagi ke 1,1. Tapi
Sepanjang Anda masih bisa menggunakan 1,1, silakan itu digunakan. Gitu. Jadi 1,1 ini pemberitahuannya cukup sekali dan itu sampai dengan nanti Anda masih PKP, tapi ketika nanti Anda berubah dari 1,1 ke 11, maka itu tidak bisa lagi ke merecall lagi ke 1,1. Jadi hanya sekali saja ini digunakan. Gitu. Jadi tidak bisa on off, tidak bisa bolak-balik seperti itu. Nah, ini adalah format beralihnya. Kalau tadi format pemberitahuannya, sekarang format beralihnya. Jadi, Pak, saya mau menggunakan tarif secara umum deh. Gitu. Tarif secara umum yang 11%. Oke, ini pemberitahuannya. Gitu. Dan jangka waktunya di sini adalah, oh ya, sebelumnya, jangka waktu untuk pemberitahuannya ini adalah setelah berakhirnya tahun. Gitu. Jadi, misalkan sekarang tahun 2022. Ketika nanti beralih ke tarif umum, maka paling cepat itu bisa dilakukan setelah tahun 2022 ini berakhir. Jadi kita pastikan dulu sampai dengan Desember ini kita masih menggunakan tarif yang 1,1, kemudian nanti misalkan saya mau menggunakan tarif umum deh gitu. Maka paling cepat adalah masa pertama atau bulan pertama setelah tahun pajak berakhir. Berarti kapan? Berarti masa Januari tahun 2023 atau tahun berikutnya ya, gitu. Jadi kita pastikan selesai dulu setahun ini kita gunakan tarif yang 1,1, kemudian nanti di masa Januari 2023 kita baru bisa gunakan tarif secara umum, tarif yang 11% itu. Tarif yang 11%. Jadi seperti itulah kalau kita mau berubah ke tarif secara umum. Nah, kemudian ini yang penting juga, pembuatan faktur pajaknya. Kalau di PMK yang lama, kalau di PMK 89 yang lama, kita menggunakan tarif ini dengan kode faktur 04. Ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau Anda selama ini sebelumnya sudah menggunakan tarif ini, Anda buat faktur pajaknya, kodenya adalah 04, sekarang berubah menjadi kode fakturnya adalah 05. PPN dengan besaran tertentu. Jadi ada switch di situ. Dari yang awalnya itu 04, DPP nilai lain berubah menjadi ke barang tertentu. Yang mana itu adalah sekarang kodenya 05. Jadi diingat Bapak Ibu, bagi yang sekarang menggunakan tarif ini 1,1, diingat ya, nanti ketika kita membuat faktur pajak, ketika kita menyerahkan dengan perusahaan, diingat sekarang pembuatan kode fakturnya adalah 05. Sisanya itu sama. Gitu. Dan sekarang juga kan kemarin sempat diubah ya update e-fakturnya. Jadi yang awalnya itu mungkin Bapak Ibu yang masih menggunakan e-faktur yang lama, masih menggunakan versi 3.0 atau 3.1, sekarang harus sudah diupdate ke 3.2 gitu. Cara update-nya sudah ada di channel YouTube saya, nanti silakan dikunjungi aja caranya seperti apa. Gitu. Jadi sekarang pembuatan faktur pajak hanya bisa dilakukan di aplikasi e-faktur versi 3.2 atau versi terbaru. Versi yang lama tidak bisa kita gunakan kembali. Jadi kalau Anda masih belum update e-fakturnya, silakan update dulu sekarang, baru nanti bisa kita buat faktur pajaknya. Oke, itu untuk terkait faktur pajak. Kemudian, nah ini dia salah satu mungkin konsekuensi ya ketika kita menggunakan tarif 1,1 ini. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah atas barang-barang pembelian itu PPN-nya tidak dapat dikreditkan. Gitu. Walaupun mungkin, contohnya apa? Misalkan gini, Anda PKP, pertanian. Katakanlah tadi ya, ubi tadi. Ubi Anda jual ke perusahaan pembuatan keripik misalkan. Oke, Anda jual bulan ini omsetnya 100 juta. Anda jual itu ke industri pembuatan keripik. Oke. Anda gunakan tarif 1,1, berarti katakanlah kalau 100 juta kita kalikan 1,1%, berarti pajaknya sebesar 1,1 juta. Oke, Anda pungut di situ. Anda pungut. Yang bayar siapa? Yang bayar konsumen. Ini pentingnya edukasinya. PPN itu bukan uang kita, bukan kita harus nombokin gitu enggak, tapi pembelilah yang harus bayar. Jadi kita sebagai penjual itu tidak istilahnya tidak menambah mengurangi uang kita enggak gitu. Kita hanya menambahkan harga
yang awalnya misalkan kalau Anda bukan PKP, Anda jual harganya 100 juta, tapi kalau Anda PKP, berarti Anda tambahkan harga itu dari 100 menjadi 100 plus 1,1 juta. Yang dibayarkan nanti oleh pembeli adalah 101,1 juta. Uang itulah yang Anda terima nanti 100 juta, yang 1,1-nya Anda setorkan ke negara gitu. Jadi salah kalau misalkan, aduh ini berarti laba saya berkurang dong, atau ini saya harus setor sendiri dong, enggak gitu. PPN itu adalah uang konsumen, pajak atas konsumen. Jadi yang dibebani untuk membayar adalah konsumen, bukan produsen, bukan distributor, seperti itu, bukan si penjual. Penjual hanya memungut saja uang dari konsumen itu. Nah, tapi ya di sini tadi ilustrasinya, Anda jual tadi singkong tadi 100 juta. Anda jual 100 plus 1,1 juta tadi PPN-nya. Nah, tapi konsekuensinya pembelian atas pupuk, benih, kemudian apapun ketika kita beli barang-barang atau bahan untuk memupuk atau untuk PPN kita ini, singkong ini, itu tidak dapat dikreditkan. Jadi misalkan gini, selama Anda kelompok petani ini, misalkan, saya beli katakanlah beli karung, misalkan karung goni atau apapun yang sekiranya itu pembelian yang Anda PPN-nya. Nah, ketika Anda terima faktur pajak dari penjual, jadi pada saat kita beli, kan biasanya ada faktur pajaknya ya, gitu. Nah, itu tidak dapat dikreditkan. Itu harus kita biayakan, gitu. Kenapa? Karena ya kan PPN-nya sudah kecil nih, 1,1 dari yang awalnya 11 tadi menjadi 1,1. Berarti asumsinya ya sudah, kita tidak perlu mengkreditkan itu. Gitu. Jadi ini ya konsekuensi kalau Anda menggunakan tarif ini. Gitu. Jadi pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan. Jadi harus dibiayakan saja. Dibiayakan di PPh-nya nanti misalkan. Gitu. Sementara berarti kebalikannya, ketika Anda menggunakan tarif pajak secara umum yang PPN 11% tadi, maka Anda bisa mengkreditkan itu. Jadi ketika Anda beli dari tadi ya katakanlah produsen goni, mungkin dari pupuk atau dari peralatan untuk memanen singkong tadi gitu, itu bisa Anda kreditkan. Gitu. Jadi itulah mekanisme PPN ya, ada pajak keluaran, ada pajak masukan seperti itu. Secara detail itu teknis. Nanti kalau misalkan ada webinar lain juga silakan ditanyakan, atau nanti setelah ini juga silakan ditanyakan secara umum mekanisme PPN itu seperti apa. Ini juga sempat saya singgung di video saya di YouTube saya juga, gitu, terkait mekanisme PPN secara umum. Oke, ini tadi tidak dapat dikreditkan. Kemudian aturan peralihannya. Tadi ya, bagi yang sebelumnya sudah menggunakan tarif ini di PMK yang lama, di PMK 989, itu tidak perlu menyampaikan, gitu. Tidak perlu menyampaikan pemberitahuan tadi ya, karena dianggap sudah menyampaikan tadi, dianggap sama sebenarnya. Tarifnya hanya berubah dari yang awalnya 1 menjadi 1,1. Dan tadi ya, fakturnya berubah dari yang awalnya 0,4 berubah menjadi 0,5 di situ. Jadi itu saja yang sekiranya terjadi peralihannya, ketentuan peralihannya. Kemudian PMK yang lama otomatis akan dicabut di PMK 89 ini, jadi tidak berlaku lagi di PMK yang lamanya, dan peraturan Menteri Keuangan ini berlakunya 1 April kemarin. Jadi bersamaan dengan aturan perubahan tarif PPN dari yang 10 menjadi 11%. Ini sekedar ilustrasi aja seperti yang saya contohkan tadi. Misalkan pada bulan Mei 2022 PT Hindo Gula Jaya menyerahkan batang tebu sebanyak 70 ton kepada perusahaan gula. Harga per tonnya sekitar 6,5 juta. Berapa PPN-nya? Kalau dia menggunakan tarif tertentu tadi, berarti langsung aja 1,1 kita kalikan berapa harga jualnya. Harga jualnya kan berarti 70 ton, kita kalikan 6,5 juta, totalnya adalah 455 juta. Berarti PPN-nya kalau kita kalikan 1,1 adalah 5.500.000.
Berarti yang harus dibayarkan oleh PT Tebu tersebut adalah 455 plus PPN 5.500.000 gitu. Jadi totalnya sekitar berapa? Sekitar mungkin sekitar 460 ya, 460.005.000 rupiah gitu. Itu yang harus dibayarkan oleh perusahaan tadi. Ini ilustrasi pertama, kemudian ilustrasi yang kedua juga sama. PT Kofiko merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan kopi. Pada bulan Juni 2022 melakukan penyerahan biji kopi kering sebesar 546 juta dan kopi sangrai sebesar 450. Nah, kalau kita lihat di rinciannya ya, jadi nanti kita bisa lihat rincian di PMK 64 ini, biji kopi kering dan biji kopi sangrai itu termasuk barang pertanian tertentu tadi, berarti langsung aja kita tambahkan dua-duanya, 546 ditambah 450 hasilnya adalah 996 juta. Berarti PPN yang dipungut oleh PT Kofiku adalah sebesar 1,1 kita kalikan 996 juta. Hasilnya adalah 10.956.000 rupiah. Jadi yang dipungut adalah 996 plus PPN 1,1% tadi. Gitu. Jadi balik lagi ya, saya ingatkan PPN itu bukan uang dari bukan uang dari penjual. Penjual itu hanya memungut saja, kemudian dia menyetorkan. Gitu. Jadi yang harus membayar adalah si konsumennya, si pembelinya lah yang harus membayar PPN. Oke, barangkali itu materinya, karena waktunya juga tidak banyak. Jadi semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan nanti bisa datang langsung ke kantor pajak, tanyakan ke bagian helpdesk-nya, atau bisa juga telepon ke Kering Pajak 1.500-200 atau hubungi akun representatif Anda di masing-masing KPP. Dari saya, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.